Betul ya. Toh misalkan ya, katakanlah misalkan memang nyambung kepada Rasulullah nasabnya, lalu oleh orang lain dibatalkan nasabnya, itu pun tidak akan mengurangi nilainya di sisi Allah, sama sekali tidak akan mengurangi. Tapi satu genetik ini memaksakan diri ya, berbagai macam. Ketika ada orang lain bertanya, malah marah-marah. Sementara yang lain tanya itu kan karena ada pengakuan di halayak. Jadi layak dong halayak itu menanyakan, betul nggak sih? Gitu loh. Dijawab aja, ya betul, ya tidak. Kalau betul apa alasannya, kalau tidak apa alasannya. Ini selesai sudah. Gitu loh. Betul. Jadi saya katakan bangsa Nusantara ini mau maju, tidak mau mundur, tidak mau ikut metodologi pesawat yang mundur. Silahkan kalau mau mundur, saya pastikan saya mau maju. Boleh menjawab, Bos? Ya, silakan Ustaz Albert. Ya, karena memakai dalil, sekarang saya juga memakai dalil ya, Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun, fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian di dalam hadis disebutkan, Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idastaka lahu adwun tada alahu sairol jasadi bisahri wal humma. Setiap orang muslim itu di dalam persatuannya itu seperti satu tubuh. Apabila terasa satu bagian tubuh kesakitan, maka tubuh yang lain juga akan merasakan. Mbak Alawi ini adalah muslim, saudara gitu loh. Tapi malah dipanggil babi lawi, dipanggil monyet, panggil oten, malah mau diusir. Lah itu apa-apaan seperti itu. Kalau kita saling menghargai aja. Saya itu loh ikut pengajian habaib. Ya nggak tahu, yang jelas nggak pernah sekalipun selama 10 tahun dia ngomong saya cucu Nabi. Belum pernah di majelis habaib yang saya hadiri. Lah memang jumlah habaib ini ada ratusan ribu. Kenapa satu orang membuat kesalahan atau gimana kemudian disimpulkan itu semuanya? Nah itu kan aneh. Saya kan dulu termasuk ya lumayan fanatik, kalau lumayan mengapresiasi kalau ada kajian-kajian ilmiah. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata mengajarkan kepada rasisme. Disitulah saya bertobat seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi Bang kalian. Ya, saya dulu, ya. Baik, izin menanggapi sebentar, izin menanggapi dulu. Oke, silakan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Albert tadi, tidak ada yang salah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita bersaudara, benar. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Itu benar, tidak ada yang salah. Yang sedang salah dipermasalahkan itu pengakuan nasab sebagai cucu Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi persoalan. Kalau Anda menampikan bahwa tidak pernah mengaku-ngaku, sudah terpapar bahkan di persidangan. Bahar bin Semit, yang cucu Nabi itu siapa? Kamu atau saya? Itu sudah terpapar. Nah sekarang untuk membuktikan itu bahwa ada Habib yang tidak mengaku, saya tanya, kita bicara jujur kepada Anda Albert. Anda itu muhibin atau klan Ba'alwi? Jawab dengan jujur. Habib atau bukan? Ya ini orang Jawa, Bang Rizky. Iya, saya ingin minta jadi kalau pertanyaan itu dijawab aja. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Anda itu bukan, Habib atau bukan? Bukan Habib. Oke. Bukan Habib. Baik. Kalau bukan Habib berarti
Anda sudah menyematkan bahwa jangan ada kebencian kepada Habib karena Habib tidak seperti itu, apalagi menyangkut rasis dan sebagainya Anda tadi mengungkapkan. Nah sekarang sok tunjukkan oleh Anda, Habib ini ada nggak yang baik? Satu aja, yang soleh dan baik. Kalau soleh banyak sekali. Satu, saya mintanya nggak banyak, satu. Ini pimpinan di sini, Majelis Al Bushro. Iya, sebutkan satu aja. Siapa namanya siapa? Sebutkan siapa namanya. Kalau bisa naik ya suruh naik sekalian. Salah satunya namanya Hasan Assegaf. Hasan Assegaf. Dia selalu berbuat Oke, baik. siap, baik. Oke, Anda menganggap bahwa dia itu Hasan Assegaf itu klan Ba'alwi yang dipanggil Habib, itu orang baik dan soleh. Anda sudah mengenal dekat dengan beliau? Ya tentu saja, saya menghadiri. Baik, sudah Acara bincang-bincang kan, betul? Sudah bincang-bincang dengan beliau kan, betul? Ya. Baik. Nah sekarang saya tanya, beliau mengaku darah keturunan Rasulullah atau tidak? Tidak. Tidak. Bisakah Tidak pernah beliau? ngomong. Baik, boleh. Tidak. Tidak pernah ngomong. Baik, tidak pernah ngomong. Nah sekarang berani nggak ketika polemik ini sudah mencuat ke permukaan, berani nggak dia tampil di publik, kalau bisa di Komal ini menyatakan bahwa saya bukan cucu Nabi? Berani nggak? Kalau saya rasa tidak perlu, karena itu juga untuk melihat bahwa dia soleh atau tidak, ini untuk membuktikan dia itu soleh atau tidak. Kalau dia mengaku-ngaku darah keturunan Rasulullah tapi tidak bisa memvalidasi kebenarannya, maka mereka itu atau dia itu bukan soleh atau baik tapi tipu-tipu. Ajak kebenaran mutlak nggak hanya bisa. milik Allah. Nggak bisa. Anda itu bisa ini benar, bukan bisa rukun juga iman. salah. Ini bukan rukun iman. Kalau rukun iman kita nggak bisa tolak. Ini adalah bab ilmu pengetahuan. Ketika ada orang mengaku-ngaku, wajib hukumnya untuk memvalidasi. Ketika dimintai keterangan oleh orang yang dia memproklamirkan diri, maka kita meminta validasi, wajib dijawab dan dibuktikan. Ini bukan rukun iman. Berani nggak? Oke, ya. Habib solehnya Ya, ajak ke sebentar. sini Habib untuk itu tidak Ya, mau ikut-ikutan Sebentar, Mas Albert. sebagai sebentar. perwakilannya, ya. Enggak, sebentar, Mas Albert, sebentar. Ini saya counter dulu, ini harus saya counter ini soalnya. Tadi Anda menarasikan bahwa di kalangan protesis itu seolah-olah itu mengatakan ini itulah, menarasikan seolah yang buruk. Anda harus ingat, ketika kajian tesis ini belum muncul pun, dari kalangan Anda sendiri itu berapa orang yang mengatakan yang tidak percaya Habib iblis, yang tidak percaya Habib anak zina. Itu apa enggak rasis kayak gitu itu? Dan itu tidak di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tidak diklarifikasi oleh RA, orang-orang yang seperti itu. Harusnya RA yang sebagai naungan dari para kabib harusnya mengklarifikasi. Kalau ada dari oknum-oknum yang seperti itu mengatakan seperti itu, kok dibiarkan? Klarifikasi dong. Sekarang mengapa Anda malah menuju kita orang rasis? Anda sendiri tuh di kitab-kitabnya itu rasis, mengatakan lebih mulia dari orang lain. Itu kan rasis seperti itu tuh. udah fake itu memutar balik fakta, Bang Ali. Gimana Sekarang ya, kita benar, tarik pasti. benang lagi untuk dibuktikan bahwa Habib yang dinyatakan soleh dan baik itu berani enggak untuk menangkal bahwa dia bukan keturunan Rasulullah. Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah, buktikan. Berani nggak seperti itu? Silahkan, kita tarik benang lagi, fokus lagi di situ. Masalah pembuktian, karena Habib itu sudah bernaung di Robito Alawiyah, maka Robito Alawiyah melalui Maktab Daimi lah. Jangan Yang- biasakan diskusi dengan saya melebar. Saya bicara yang disebutkan namanya oleh Anda. Saya tidak menyebutkan RA dan sebagainya. Kamu tuh lo maksa banget. Anda Loh, yang yang maksa maksa ingin jadi Anda. cucu Nabi. Gimana sih? Anda yang maksa jadi cucu Nabi. Gimana sih? Kamu Anda tuh yang maksa maksa banget ya. Ini maksa jadi cucu Nabi. Di mana sih?
Kebalik Anda. Nggak ada maksa, nggak ada ngomong. Terbalik, maksa Anda. Ketika giliran minta dibuktikan, nggak bisa membuktikan. Sebentar Mas Riki, Ya, kalau silakan. Anda tidak maksa, mengapa ketika tidak ada orang yang percaya Habib itu Durian Rasul dikatakan anak zina, dikatakan kok panikar Habib koyo apa seperti iblis, seperti setan, apa itu kayak gitu itu? Wahabi Itu sudah macam-macam. ditegur melalui forum di balik layar. Nggak Tidak bisa, harus. itu dikatakan di umum. Forum Harusnya di balik klarifikasi layar. itu di umum. Anda itu di publik. Paham nggak sih Anda itu? Bang Alin, kita Yang kasih ceramah waktu itu di tuh, publik. Pak Kiai Moko. Kang, Silakan Yai Moko. ayo Kang, kita sama-sama belajar ya Kang ya. Yakin nggak Silakan. semua kejadian, setiap musibah, setiap apa itu kehendak Allah Kang? Yakin ya kita Betul. ya, Islam Ya. ya kan. Hmm. Habib yang dulu disanjung-sanjung ya kan, Hmm. ya kan disanjung-sanjung, siapa yang nggak nyanjung Habib ya, semua disanjung. Sekarang kenyataannya kayak gini, yakin nggak ini kehendak Allah juga? Yakin kehendak Allah, semuanya itu kehendak Allah. Akibat tabur tuai ya Kang, apa yang kamu Betul. tabur pasti dituai. Nah. Itu kita sadar diri aja Kang, karena kesombongan mereka. Ya kan, katanya NU ikut mendirikan, katanya NU gurunya Habib Rizik. Sekarang kesombongan mereka, Allah membalikkan kayak gini Kang. Harusnya sadar diri Kang. Oh ya ini kehendak Allah gitu. Harusnya introspeksi. Harusnya Kang. Karena dia tadi mengeluarkan satu ayat bahwa orang Islam itu adalah bersaudara. Silakan Kaisar. Begitu, itu dari perintah dari Allah, memang begitu. Kita sekarang sudah 3 tahun lebih. Artinya kita sama-sama memahami setiap agama itu punya rujukan kitab masing-masing. Agama Buddha, Hindu, Nasrani, apapun agamanya ada rujukan kitabnya. Islam merujuk kepada kitab yaitu Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan tentang kitab itu. Tadi dia mengeluarkan satu ayat bahwa dia adalah bahwa orang Islam itu adalah bersaudara. Ya, kita sama-sama menyaksikan bagaimana kitab ajarannya agama Dulawi. Ya, bagaimana kita dengan kitabnya banyak kita sudah dengar. Oke, kalau dia umpamanya dia Islam, ini seorang rasul ya, datang moyangnya genetik ini kepada Rasulullah. Rasulullah tidak tahu. Siapa yang memberitahu bahwa itu adalah orang munafik? Ya, ini katanya ayatnya Allah. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bi kufri wa hum qad kharaju bihi. Ya. Wa idza ja'u Pak Kiai, itu ayat munafik Kiai. Itu Sebentar, ayat jangan munafik. dipotong Makanya dulu, nanti jangan kan dipotong saya dulu, sama- jangan Nah, kebiasaan. udah. Jangan berbohong. Kamu. Aku nggak mau itu. Sebentar, munafik, sebentar. itu ayat Dah, munafik. kamu tahu Jangan ini. dipotong. Ini Yang kebiasaan. diporong nih. lari dah. Silakan Yai, lanjutkan Yai. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bi kufri wa hum qad kharaju bihi. Ini kan wallahu a'lam bima kanu yaktumun. Allah memberitahu, wallahu kata Allah, a'lamu bima kanu yaktumun. Dan apabila mereka orang munafik ini tadi yang ngaku-ngaku Islam tadi bilang Islam kan, datang kepadamu Muhammad, mereka mengatakan kami telah beriman. Iya, tadi qalu amanna. Padahal mereka datang kepadamu dengan kafiran. Dan mereka pergi juga pun dengan demikian juga dengan kafir juga. Wallahu a'lam bima kanu yaktumun. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya ini, tadi ngaku-ngaku Islam kan? Ternyata ajarannya apa di kitabnya? Hah? Kita saksikan sendiri kan? Bila ngaku Islam dia, bagaimana ajarannya? Ngaku-ngaku saja dia sebagai cucu Nabi sudah lari dari Islam. Terus dia mengatakan bisa apa? Mengatakan anallah. Terus bermacam-macam di situ, bisa memadamkan api neraka, sedangkan Allah tidak pernah sejak menciptakan api neraka Allah memadamkannya. La mubaddilah li kalimatihi. Ketika Allah membuat satu kalimat, Allah tidak bisa merubah kalimatnya itu walaupun Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak pernah Allah ketika Allah ciptakan api neraka tidak pernah merubah untuk dipadamkan. Ini si Dulawi ini, si Babilawi ini
Kalau saya tidak malu dengan engkau ya Allah, akan saya padamkan. Kan sudah melebihi daripada Allah ini. Kitabnya ada, petunjuk ajarannya ada. Ketika saya bacakan ini mengaku Islam, saya bacakan ini tadi. Ternyata dia hanya mengaku Islam untuk menyelamatkan diri dia. Atas berlindung di syahadat. Ketika ajarannya, ketika melihat dandan-dandannya, ketika penipuannya. Kang Den pakai jurusnya terlalu ini sakti jadi lompat dia. Langsung lari. Terlalu Sebab mengaku dari Islam Ikhwan sama Al-Quran. Dia. Ajarannya buat alat nyamen sih. Iya kan. Iya kan. Saya nggak mau kalau ayat munafik itu katanya langsung lari. Tak mau dia lari. Ya. Padahal dia Saya melihat melanjutkan- mukanya saja sudah sesat teman-teman. Ya, Apalagi saya bertongol ini. melanjutkan narasi dari Kiai Moko tadi bahwa itu benar Pak Kiai Moko. Kenapa mereka harus bertahan kan? Benar. Andai dia katakan ada Habib yang soleh dan baik, kemudian tampil di sini mengatakan saya bukan cucu Nabi, kita hormat semua yang ada di sini. Langsung berangkulan kita. Ini Alhamdulillah. kasih waktu ke Kiai Moko nih. Udah. Silakan Nyai Moko. Ini nih. Begini teman-teman ya. Jadi tadi itu apa yang ditanyakan oleh Kang Riki kepada Kang Albert tadi ya. Itu bertolak belakang jawaban tadi dengan misalkan ada Habib yang tidak pernah mengaku sebagai zuriyah Nabi. Ini saya bacakan kitab internal nih. Kitabnya mereka ini. Yang seringkali sama teman-teman juga disampaikan, saya pun juga seringkali menyampaikan terkait dengan apa bedanya Habib dengan Sayyid dan Syarif gitu loh. Saya ulangi nggak apa-apa ya. Yang dinamakan Habib adalah kullu man yantasibu. Saya sampai hafal kitab ini kan. Kalau tadi itu katanya ngaji ke Habib 10 tahun enjoy saja. Saya kitab cetakan sudah punya 23 kitabnya Mbak Alawi gitu loh. Jadi yang dinamakan Habib adalah kulluman yantasibu li sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Yang dinamakan Habib adalah setiap orang yang mengaku, yang bernasabkan kepada Alwi bin Ubaidillah gitu ya. Titik. Yang kedua, ini menurut orang Hadramaut ya. Yang kedua di sini dikatakan wafil orfi syar'i, adapun menurut orang syariat yutlaku lafdus sayyid wa syarif ala kulli man yantasibul lisitaini sayyidil Hasan wa sayyidil Husain ya. Yang dinamakan sayyid dan syarif adalah setiap orang yang bernasabkan kepada sayyidil Hasan wa sayyidil Husain. Titik. Sudah bisa membedakan ya. Nah, lalu di bawah ini ada kalimat begini nih. Ini lucu nih, Kang. Waqad yuftaraqani fi istilahi ahli ilmi. Maka sungguh telah dibedakan di dalam istilah ahli ilmi, di dalam istilahnya orang ahli ilmu. Fayutlaku sayyid ala kulli man balaga maqaman rafi'an fil ilmi wal wilayati. Wa in kana min ghairil asyrafi. Jadi ini diksi mereka nih. Maka sungguh telah dibedakan oleh para ahli ilmu bahwasanya kalimat sayyid atau titel sayyid itu adalah untuk kepada setiap orang yang sudah sampai makomnya di dalam keilmuan dan di dalam kewaliannya. Nah, ini ada pemaksaan di sini. Ada kalimat wa in kana min ghairil asyraf, walaupun bukan asyraf gitu loh. Jadi walaupun bukan asyraf kata mereka gitu ya. Kalau sudah menjadi ahli ilmu dan sudah menjadi wali, maka itu disebut dengan sayyid. Nah, ini kalimat pemaksaan menurut saya. Gitu loh ya. Kalimat pemaksaan. Ini kan dari kitabnya nih. Kalau tadi dikatakan jangan digeneralisasi gitu. Pelakunya satu lalu semuanya disamakan. Bagaimana kita tidak menyamakan ketika ajaran itu ada di kitabnya?
kan gitu ya. Maka ketika sudah ada di kitabnya, itu namanya ajaran, kan gitu ya, itu namanya ajaran. Dan setelah kita verifikasi, konfirmasi daripada secara realita di lapangan, memang demikian adanya, gitu loh. Memang demikian ajarannya. Kalau misalkan Kang Riki tadi permintaannya, coba datangkan ke sini, katakan bahwasanya saya Habib bukan keturunan Nabi, semua kita taslim akan berangkulan, kan begitu ya, kan seperti itu. Karena ya kenapa tidak mau seperti itu? Ya apa ya, ya memang batalat karena nyamen sudah kan, merasa gitu ya. Ngikutnya. Iya, sudah merasa. Nah, kalau bicara sudah kadung banyak pengikutnya, terakhir saya datang ke majelis di Jawa Timur ini. Di Jawa Timur ini ada majelis namanya, mungkin ada yang dari Jawa Timur, namanya Majelis Riyadul Jannah. Itu majelisnya Habib yang di apa ya, yang pemiliknya sih Kiai Nusantara, tapi lebih banyak yang didatangi oleh habaib gitu ya. Nah, ketika saya kemarin datang ke acara itu, naik ke atas panggung, lalu melihat dari sekian banyak orang yang dapat penghasilan di situ, ya sulit memang teman-teman untuk meninggalkan itu gitu loh, karena terkait dengan penghasilan, gitu loh, terkait dengan penghasilan, Ajarannya untuk sulit ngamen untuk memang meninggalkan itu. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Maka tadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Den juga ya, izin deh. Tadi dikatakan bahwasanya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Ini perlu diverifikasi. Bagaimana ketika ada indikasi mengatakan anallah, apakah layak dikatakan masuk kategori mukmin? Kan gitu toh. Atau misalkan para masyaikh thariqah di Indonesia dikafir-kafirkan, disetan-setankan, layak nggak masuk kategori mukmin, kan gitu ya? Atau layak nggak kategori muslim? Tidakkah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Ini indikasi jelas, ini indikasi jelas orang mukmin atau orang muslim itu seharusnya menjadi rahmat bagi segenap alam. Tidak mudah menjustifikasi orang lain dianggap rendah, dianggap hina, dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling baik. Ini bukan indikasi muslim, ini nggak masuk dalam kategori muslim. Itu yang kita tanyakan gitu loh. Mungkin begitu teman-teman, monggo dilanjut. Om Dargo, assalamualaikum. Gamblang sudah, gamblang. Terang benderang Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai.